Kehidupan kakak beradik ini menjadi sangat berantakan ketika sang adik mulai dilecehkan di lingkungan sekolahnya. Bahkan sang kakaknya sampai masuk penjara karena dia berusaha menolong adiknya yang akan diperkaos oleh seorang pejabat. Jika kalian penasaran dengan filmnya, yuk kita simak bareng-bareng. Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk klik dulu tombol like-nya, share-nya, dan juga subscribe-nya ya, agar kalian selalu mendapatkan alur film terbaik dari channel Jin Movie. Film diawali dengan kebebasan Onni dari sebuah penjara. Ia dipenjara selama 1,5 tahun karena ia menusuk mata seorang pejabat yang ingin memperkaos adiknya. Sesampainya di depan rumah, Onni sudah disambut oleh adik kesayangan yang bernama Eun-hee. Sambil melepaskan rindu, Onni berencana untuk mengajak adiknya tersebut jalan-jalan di akhir pekan. Namun di sini Eun-hee meminta izin kepada Onni untuk berhenti sekolah karena ia tidak ingin membebani Onni lagi. Mendengar hal tersebut, Onni sedikit marah dan memberikan pengertian ke adiknya tersebut tentang pentingnya pendidikan sekolah. Keesokan harinya, Eun-hee bersekolah seperti biasa. Setelah jam pelajaran selesai, ada 3 siswi pembuli yang memaksa Eun-hee untuk ikut bersama mereka. 너 잠깐 보자. 얘 뭐래니? 왜? 왜긴 시발려나 새삼스럽게. Di sini mereka bertiga mengajak Eun-hee ke sebuah tempat karaoke. Di tempat tersebut, mereka mulai mengerjai Eun-hee dengan cara melepaskan pakaian Eun satu persatu. Salah satu dari gadis tersebut juga merekam aksi kedua temannya yang sedang mengerjai Eun-hee. Aksi ketiga gadis ini pun tak sampai di situ saja. Mereka bertiga akhirnya mengenalkan Eun-hee dengan seorang pria. Pria tersebut ternyata pacar dari salah satu gadis yang membuli Eun-hee. Penderitaan Eun hari itu ternyata sangatlah berat, karena pria tersebut malah mempekerjakan Eun sebagai pekerja mantap-mantap. Sampai pada akhirnya Eun mendapatkan seorang pelanggan yang ternyata adalah seorang preman. Melihat Eun yang masih di bawah umur, preman tersebut menjadi tertarik untuk membeli Eun. Karena ditawari 10 juta won, pria brengsek itu pun menjual Eun kepada si preman tersebut. Di sisi lain, Onni yang mengkhawatirkan Eun mulai mencari adiknya tersebut di sekitar rumahnya. Namun hingga tengah malam, Onni tidak berhasil menemukan adiknya tersebut. Karena tak kunjung pulang, pagi harinya Onni pergi ke sekolah Eun. Di sini dia tidak melihat Eun di dalam kelas. Akhirnya Onni bertanya kepada wali kelas. Namun sang wali kelas malah memarahi Onni yang dirasa tidak bisa menjaga adiknya. 데리러 오셨어야지. 그렇게 바쁘세요? Saat akan pergi dari sekolah tersebut, seorang siswi memberikan Onni rekaman saat Eun dibully di tempat karaoke. Melihat hal tersebut, Onni menjadi sangat sedih. Di sini Onni langsung menghampiri siswi-siswi yang sudah membuli adiknya tersebut. Setelah bertemu mereka di sebuah toilet, Onni tanpa basa-basi langsung menghajar siswi tersebut. Akhirnya di sini Onni bertemu dengan pria yang menjual Eun-hee. Onni di sini langsung menghajar pria tersebut habis-habisan. Akhirnya dia pun mengaku sudah menjual Eun kepada seorang preman seharga 10 juta won. Setelah mendapatkan nama si preman yang membeli adiknya, Onni bergegas mencari preman tersebut.
Semalaman Oni mencari preman tersebut, namun ia tidak menemukannya. Sampai pada keesokan harinya, secara kebetulan Oni melihat preman tersebut yang sedang mengendarai mobil. Di sini Oni langsung menabrak mobil preman tersebut dan langsung menghajarnya. Oni juga mengikat leher preman tersebut dan memintanya untuk mengantarkan ke adiknya Eunhee. 얌전하게 운전만 할 테니까. Di tengah perjalanan, tiba-tiba preman tersebut sengaja menabrakkan mobilnya ke pembatas jalan. Awalnya preman tersebut menghajar Oni habis-habisan, namun untungnya Oni berhasil membalasnya. Dan akhirnya preman tersebut pingsan setelah Oni memukul wajahnya. Di sini fakta yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba telepon milik si preman itu berbunyi, dan Oni pun mengangkatnya. Ternyata di sini si preman sudah menjual Eunhee kepada seorang bos pemilik klub malam. Bos tersebut meminta Oni untuk menebus adiknya tersebut. Mendengar hal tersebut, Oni langsung ke kantor bos tersebut. Di dalam kantor, Oni bertemu dengan seorang wanita. Di sini wanita tersebut menggunakan sebuah pita milik Eunhee. Melihat hal itu, Oni langsung menghajar dan menyeret wanita tersebut ke dalam ruangan bos besar. Melihat kedatangan Oni, bos besar tidak terlihat kaget. Bahkan dia menjelaskan dengan santainya bahwa adiknya sudah dia jual ke seorang pejabat. Mendengar hal tersebut, Oni langsung marah dan menyerang bos besar. Walau Oni hampir kena tusuk, namun Oni berhasil membalikkan keadaan dengan mengunci leher bos besar. Karena tak bisa melawan, akhirnya bos besar memberitahu Oni bahwa pejabat yang membeli Eun adalah kenalan Eun sendiri dari pemilik toko dekat sekolahan Eun. Di sini Oni langsung menuju ke toko dekat sekolahan Eun. Ternyata pemilik toko tersebut adalah seorang kakek-kakek. Di sini Oni bertanya baik-baik tentang Eun. Namun karena ketakutan dengan kedatangan Oni, kakek pemilik toko tersebut malah menyebutkan jika bukan hanya dia yang sudah memperkaos Eun. Jadi di sini ternyata kakek pemilik toko pernah memperkaos Eun beberapa kali ketika Eun sedang membeli makanan di tokonya. Bahkan si kakek tua ini juga menceritakan hal tersebut ke dua orang temannya yang sama-sama bejatnya. Dua teman si kakek tersebut adalah seorang fotografer dan juga pemilik bengkel mobil. Mendengar cerita si kakek yang berhasil memperkaos Eun, dua teman si kakek tua ini juga memperkaos Eun di tempat mereka masing-masing. Mendengar hal tersebut, Oni langsung menghajar si kakek dan menyeret kakek tua tersebut ke depan pintu tokonya. Di sini si kakek memohon maaf kepada Oni. Namun karena kesalahan si kakek sudah tidak bisa dimaafkan, Oni dengan sengaja menjepit kedua jari tangan si kakek hingga akhirnya jari tersebut putus. Haha, mampus tuh kek. Dan kakek-kakek masih aja bejat. Karena lokasi toko si kakek tua ini dekat studio foto, Oni langsung menuju ke studio foto tersebut. Ternyata benar, di studio foto tersebut ada foto adiknya Eun. Tanpa basa-basi, Eun langsung menghajar pria tersebut hingga pingsan. Oni di sini langsung menuju ke pemilik bengkel yang juga pernah memperkaos Eun. Dengan membawa sebuah palu besar, Oni menghampiri pemilik bengkel. Dan ketika pemilik bengkel itu melihat Oni, secara tiba-tiba Oni memalu tangan pria tersebut dan menginjaknya dengan sepatu hak milik Oni. Oni pun menanyakan siapa yang sudah membeli Eun. Petugas bengkel tersebut menyebutkan nama seorang pejabat. Ternyata pembeli Eun kemarin adalah seorang pejabat yang dulu pernah memperkaos Eun dan membuat Oni dipenjara selama 1,5 tahun. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Oni langsung membunuh pemilik bengkel.
Oni di sini langsung menuju ke rumah pejabat tersebut. Setelah menemukannya, Oni langsung menghajar pejabat tersebut. Namun ternyata pejabat tersebut memiliki beberapa orang pengawal di dalam rumahnya. Para pengawalnya pun masuk dan langsung mengeroyok Oni. Sementara si pejabat bejatnya itu melarikan diri dari Oni. Payah cemen. Setelah berhasil mengalahkan para pengawalnya, Oni langsung bergegas mengejar pejabat yang melarikan diri. Akhirnya di sini Oni berhasil mengejar mobil si pejabat, dan Oni pun langsung memberikan beberapa tembakan ke pejabat tersebut. Salah satu peluru berhasil mengenai lengan pejabat itu, dan sialnya mobil yang digunakan Oni malah terjebak di pinggir jalanan dan membuat si pejabat berhasil kabur. Lalu scene kembali kepada An. Di sini ternyata An dijaga oleh salah satu pengawal pejabat. An di sini terus menangis dan meminta pulang. Akhirnya pengawal tersebut menelpon Oni dan mengatakan jika dia dan adiknya ingin hidup tenang, Oni harus membunuh pejabat tersebut, karena pejabat tersebut tidak akan melepaskan An selama dia masih hidup. Di sini pengawal tersebut memberikan informasi di mana Oni bisa bertemu dengan pejabat bejat tersebut dan membebaskan Eun-hee. Malam harinya ternyata pejabat tersebut sudah menunggu kehadiran Oni. Bahkan dia juga sudah menyiapkan banyak sekali pengawal untuk menghadapi Oni. Setelah ditunggu, akhirnya dengan keren Oni datang dengan sebuah mobil dan langsung menabrak pengawal pejabat tersebut. Di sini Oni bertarung habis-habisan melawan para pengawal. Karena jumlah pengawal terlalu banyak, Oni di sini terlihat kelelahan. Dan salah seorang pengawal langsung memukul leher Oni hingga Oni terjatuh dan hampir pingsan. Dari dalam ruangannya, si pejabat ini memukuli Eun-hee dengan memaksanya untuk melihat Oni yang sudah terkapar lemas. Oni yang mendengar suara adiknya tersebut, perlahan tapi pasti dia mulai kembali sadar. Dan saat seorang pengawal ingin menusuknya, Oni berhasil menghindar dan mengambil pisau tersebut. Pertarungan pun berlanjut. Oni yang pandai menggunakan pisaunya berhasil melumpuhkan semua anak buah si pejabat. Akhirnya di sini Oni bisa masuk ke ruangan pejabat tersebut. Saat Oni ingin menghampiri Eun, tiba-tiba si pejabat datang dan langsung menghajar Oni. Oni pun membalasnya dengan serangan bertubi-tubi. Hingga akhirnya si pejabat ini jatuh tak berdaya. Oni di sini menghajar wajah pejabat tersebut hingga akhirnya si pejabat tewas. Dan di akhir film, Oni mengajak adiknya tersebut untuk pergi jauh, dan mereka pun akhirnya bisa hidup bahagia. Film pun tamat. Nah, bagaimana menurut kalian? Seru kan filmnya? Tapi akan lebih seru lagi loh kalau kalian subscribe dulu channel ini, karena akan ada video-video lainnya yang gak kalah serunya dari video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.